Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, apa sih tujuan dari informatika ini? Tentunya ya kita supaya bisa mengetahui tentang peran dari teknologi itu untuk apa ya. Teknologi itu handphone ya, lalu juga komputer atau laptop ya. Semakin hari perkembangan teknologi semakin canggih ya. Teknologi itu bukan hanya tadi yang saya sebutkan saja, tapi banyak hal yang diterapkan. Tapi pada intinya teknologi itu sumbernya adalah komputerisasi komputer, teman-teman. Jadi teman-teman ketika teman-teman lihat di perusahaan-perusahaan ya, banyak peralatan ya yang sekarang udah canggih-canggih menggunakan teknologi yang mereka kerjakan. Misalnya untuk pembuatan produksi, mereka bukan hanya dengan tenaga manusia lagi, tapi dengan mengandalkan mesin. Tentu mesin ini atau robot lah istilahnya. Tentu robot atau mesin ini dikelola atau di apa? Dikembangkan atau di setting atau enggak dijalankan dengan menggunakan komputer ya, komputerisasi. Entah bentuknya seperti apa kayak gitu. Misalnya mungkin remote control atau enggak apa namanya alat khusus seperti itu, atau bahkan seperti laptop mereka buka aplikasinya, mereka jalankan apa namanya menjalankan robot-robot tersebut, bisa aja seperti itu ya. Oke, lalu juga tentunya tujuan dari pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ini agar kita semua bisa mengetahui peran teknologi tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini akan jadi apa sih di dalam kehidupan sehari-hari ini? Untuk apa sih fungsinya dan lain seterusnya. Tadi juga udah saya sebutkan, udah saya singgung, misalnya dalam satu perusahaan tentunya selalu ada teknologi di dalamnya. Untuk apa sih? Untuk mempercepat pekerjaan, karena nggak mungkin ya tenaga manusia terus dikuras gitu. Apalagi kan kalau sisi mesin atau enggak robot itu pekerjaannya bisa lebih efektif dan efisien ya, karena nggak ada tidur, nggak ada makan, terus dia mengolah, terus dia membuat dan seterusnya. Itu disinggung ya, berkaitan dengan manfaat dari teknologi ya. Lalu juga kita bisa menjelaskan tentang pentingnya peran teknologi informasi dan komunikasi. Oke, kita akan simak di sini. Teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang digunakan untuk apa sih? Yang pertama untuk memperoleh peroleh data atau memperoleh informasi, ya kan? Terus lagi untuk mengolah informasi, lalu juga untuk menyimpan dan menyampaikan informasi. Ketika kita dapat informasi, terus kita olah, terus kita simpan dan kita sampaikan informasi tersebut. Misalnya apa berita gitu ya. Ketika teman-teman buka media digital, media informasi, salah satunya mungkin apa namanya ya, Facebook, YouTube dan lain seterusnya gitu ya. Nah, itu termasuk dari teknologi. Untuk apa tujuannya? Menyampaikan informasi, bisa aja informasi berbentuk video, bisa aja informasi berbentuk teks dan lain seterusnya. Nanti kita bisa menyampaikan kembali, misalnya apa, untuk pembelajaran ya. Kita cari-cari misalnya di internet kayak gitu kan, kita cari-cari di Google kayak gitu kan, dan seterusnya, lalu kita olah. Dan banyak manfaatnya ketika teman-teman menggunakan atau sebagai pengguna dari teknologi ini. Apa saja sih manfaatnya untuk para siswa, untuk para mahasiswa misalnya, untuk para guru dan para masyarakat umumnya ya. Tadi salah satunya untuk mendapatkan informasi ya, lalu juga ada mengolahnya. Misalnya gini, kalau zaman dulu ya, untuk membuat contohnya adalah skripsi, atau contohnya adalah apa namanya, nyari bahan untuk tugas kayak gitu kan, untuk PR misalnya, untuk pembelajaran ya sulit ya, dirasa teknologi itu belum hadir ketika zaman-zaman dulu ya. Kebayangkan tonton, jaringan gak ada, teknologi gak ada, mereka hanya belajar menggunakan apa, buku kayak gitu kan. Nah, berbeda dengan zaman sekarang, tentunya zaman modern, yang di mana teknologi ini yang kata saya tadi semakin hari itu semakin canggih seperti itu. Yang biasanya mungkin apa namanya, handphone aja tombol ya, nggak ada kameranya, sekarang udah perkembangan begitu cepat ya, sehingga ada namanya smartphone ya. Kita bisa video call ya, zaman dulu nggak ada, hanya ada SMS doang paling ya, ataupun langsung telepon. Sekarang udah ada video call dan misalnya ada WhatsApp, misalnya ada Facebook, ada Instagram dan seterusnya untuk mediain
informasi, kita bisa menyampaikan informasi, kita bisa memperoleh informasi kembali, kayak gitu ya. Atau enggak ada Google ya untuk mencari data-data informasi-informasi, baik informasi apapun itu, misalnya informasi pembelajaran, informasi cuaca, informasi apa namanya, informasi-informasi yang berkaitan dengan yang kita butuhkan tentunya. Misalnya kita butuh apa nih, informasi tentang pembelajaran, apa, TIK misalnya, tentang membuat akun email misalnya, nanti di kelas SMA itu ada tuh, apa, pekerjaannya itu maksudnya tugasnya itu biasanya tentang kirim email kayak gitu dan seterusnya, apa, seru lah, maksudnya di paket C-nya nanti atau paket SMA-nya. Oke, lanjut ya, kita langsung ke peran TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi dalam bidang pendidikan. Nah, di dalam bidang pendidikan tentunya teman-teman ya sering ya seperti halnya kita sendiri di sini, kita udah masuk ke kelas online atau e-learning ya. Atau juga di sini juga ada buku sekolah, buku elektronik atau e-book. Nah, ini yang kita gunakan adalah e-book nih. Nah, bisa aja teman-teman di apa, di aplikasi itu ada tuh e-book. Tapi kayaknya apa, e-book-nya itu udah ganti tempat oleh pemerintah, jadi saya harus install ulang lagi ya seperti itu. Nah, oke lah, nanti kita akan perbaiki untuk perpustakaannya. Lalu juga ada buku sekolah hasil dari perpustakaannya, ada bukunya, buku elektronik ya. Ini bisa dijadikan buku elektronik nih ya. Buku elektronik itu adalah suatu buku tapi yang sifatnya adalah elektronik, nggak bisa kita sentuh kayak gitu, hanya ada di perangkat teknologi ya, seperti itu, entah itu di handphone, di laptop ataupun apa namanya, tablet ataupun yang lainnya yang mendukung dari apa namanya, peran aplikasi untuk menunjang atau membuka buku buku elektronik atau e-book seperti itu. Nah, untuk perpustakaan online itu sendiri, kita juga sudah membuat ya, dan kita juga sudah ada maksudnya, teman-teman tinggal mengaksesnya saja, seperti itu. Nah, di bidang pendidikan ini sangat penting nggak sih? Ya penting teman-teman, untuk apa? Untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dimanapun kita bisa, apa namanya, bisa belajar ya. Misalnya kita lagi ada di luar daerah, di satu daerah, ataupun kita sedang apa namanya, sedang santai pengen belajar, kita bisa buka baik itu kelas online-nya atau buku learning-nya atau buku pembelajarannya seperti itu ya, atau buku elektroniknya bahasanya begitu, ataupun kita bisa buka aplikasinya, aplikasi perpustakaan online-nya itu sendiri. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, saya nggak harus bahas ini lagi, kayaknya ini udah paham lah teman-teman juga. Kalau PDF buku apa, e-book itu biasanya ekstensinya adalah PDF. Seperti apa sih PDF itu? Kayak gitu ya. Nantilah kita coba cari ekstensinya, tapi tipe filenya nanti dipelajari ya, supaya teman-teman paham juga nanti. Nah, di bidang ekonomi, di peran TIK itu apa sih? Ya, biasanya ya, di bidang apa namanya, ekonomi ini ada aplikasi e-commerce ya, electronic commerce itu untuk apa sih? Untuk jual beli. Teman-teman sering ya lihat kurir, sering teman-teman juga udah belanja lah di aplikasi-aplikasi yang memang diperuntukkan untuk jual beli ya. Salah satunya mungkin Shopee, Tokopedia dan seterusnya lah ya. Bahkan di TikTok juga sudah digabungkan dengan Tokopedia ya. Sehingga apa? Sehingga kita dengan mudahnya dengan adanya teknologi ini, kita harusnya ke pasar untuk beli sesuatu atau kita harus datang ke tempat ya. Sekarang dengan hanya jari kita sendiri, pesanan sudah datang otomatis. Atau teman-teman sering ya mungkin ya beli makanan melalui apa namanya, handphone ya, baik itu makanan langsung tepat langsung jadi ya gitu, misalnya GrabFood ya dan seterusnya. Atau apa namanya, contohnya apa nih di sini di electronic commerce ini ya, tadi sudah sampaikan juga kita beli barang dan tuh nah apa, barang itu datang. Gimana prosesnya? Kita tinggal check out aja kan kayak gitu ya, bayar nanti barang akan dikirim. Nah, seperti itu. Melalui apa? Ya jasa jasa kurir seperti itu. Nah, di bidang ekonomi juga ada anjungan tunai mandiri atau ATM. ATM itu apa sih singkatannya? Ya anjungan tunai mandiri ya, itu namanya ATM. Jangan sampai ditanya, ATM itu apa sih maksudnya? ATM itu singkatan dari anjungan tunai mandiri, yang yaitu mesin yang di dalamnya apa, terdapat
uang ya untuk apa? Untuk kita ambil tentunya dengan menggunakan kartu dan kartunya itu harus ada saldonya, ada uangnya seperti itu kira-kira. Dan di sini juga ada SMS banking ya. Kalau zaman dulu itu iya, kalau zaman sekarang apa? Ada mobile mobile banking. Contohnya kayak gimana? Teman-teman sering lah ya. Contohnya BRI Mo gitu ya, BRI. Sekarang rata-rata itu bank itu udah menggunakan handphone ya untuk transaksi, untuk memberikan kemudahan nasabahnya, para customernya seperti itu kira-kira. Nah, dengan adanya mobile banking ini akan mempermudah masyarakat atau mempermudah customer untuk apa? Untuk ngecek saldo, mentransfer uangnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga tidak diperlukan biaya lagi, dia cukup membeli kuota internet atau terhubung dengan WiFi, lalu dia bisa mengelola akun bank tersebut, akun dirinya maksudnya ya. Misalnya apa? Dia melakukan transfer uang itu ya, atau enggak dia mau mau belanja dengan sekali sentuh paling ya. Sekarang apalagi aplikasi-aplikasi udah saling terhubung biasanya, misalnya eh, apa Shopee bisa terhubung dengan mobile banking apa gitu, misalnya si Bank kalau nggak salah ya, dan seterusnya. Nah, atau enggak aplikasi Dana gitu. Dana itu termasuk dari apa teman-teman? Mobile banking ya, dengan dia sistemnya adalah online digital. Dia nggak ada tuh bank langsungnya gitu ya, bank Dana nggak ada. Ya, dia itu lebih ke digital saja seperti itu. Nah, dia itu milik dari perusahaan apa, bank apa biasanya begitu sih. Permata kalau nggak salah tuh. Bank Dana itu atau ya Bank Dana itu Permata kalau nggak salah. Permata Bank gitu. Oke. Itu mobile banking itu seperti itu. Contohnya di sini saya akan sampaikan juga. Misalnya mobile banking BRI Mo, ada juga BJB, ada juga apa gitu misalnya Mandiri, BCA, BJB dan lain seterusnya. Nah, kalau kalau e-commerce tuh tadi contohnya apa? Contohnya Shopee, lalu juga ada Bukalapak dan lain-lain. Nah, bahkan sampai TikTok juga. Anjungan tunai ATM, nah, isinya uang. Isinya uang. Nah, isinya uang, teman-teman. Misalnya alat transfer, alat pengambil uang, mengambil uang atau ya bargas lah ya, zaman dulu itu namanya apa sih? Bargas tempat duit itu ya, tempat uang itu. Cuman bedanya kalau di ini kan mesin ya, harus pakai kartu gitu. Kalau itu kan harus pakai kunci kan zaman dulu ya. Oke, SMS banking ini SMS banking ya, dari SMS banking ya. Misalnya dari bank memberikan informasi bahwa saldo Anda sekian, lalu juga kita juga bisa menggunakan SMS banking ini untuk transfer. Jangan dulu begitu. Sekarang kan udah ada kemudahan hanya dengan menggunakan aplikasi mobile banking ini gitu ya. Kalau SMS kan harus ada biayanya dan seterusnya ya. Oke, lanjut di sini ada bidang pemerintah. Nah, kalau di bidang pemerintah tentunya teman-teman sering ya, apalagi sekarang nih teknologi di pemerintahan itu sudah semakin canggih nih, bahkan bikin kakak aja nih teman-teman ya. Kita tinggal ngetik aja katanya di mesin mesin di setiap kecamatan itu ada. Nanti kakaknya langsung timbul. Nggak perlu tuh nunggu seminggu, bahkan sebulan dan seterusnya kayak gitu. Yang penting apa? Ada dalamnya itu ada kertasnya udah selesai. Nah, itu di bidang pemerintah. Di sini ada electronic government. Electronic government ini contohnya adalah aplikasi pemerintahan seperti itu. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ketika pembuatan kartu keluarga, teman-teman sering ya, mungkin belum ya, mungkin bapak-bapak teman-teman, bapak atau ibu teman-teman yang membuat kartu keluarga teman-teman seperti itu. Dimana zaman sekarang ini kita tinggal ngisi aja tuh data-datanya. Misalnya kita ngisi nama sampai terakhir kayak gitu ya, isi form lah istilahnya.
Nah, nanti kita dapat tiket tuh, disuruh datang hari apa untuk mengambil berkasnya saja gitu ya. Bahkan sekarang-sekarang ini, karena mungkin, teknologi ini mempermudah kita, saya bayar pajak ya udah dengan, apa namanya, dengan aplikasi saya udah selesai gitu ya. Kita tinggal buka aplikasi Sinyal misalnya, kita bayar pajak dan seterusnya, pajak kendaraan ya tentunya teman-teman. Lalu, apa namanya, lalu juga, setelah kita bayar pajak, apa, misalnya bayar pajak kendaraan itu, nanti si STNK-nya, STNK kendaraannya itu nanti akan datang tersendiri, diantar kurir, seperti itu. Lalu juga banyak aplikasi-aplikasi yang dibuat atau diperuntukkan untuk masyarakat, mempermudah masyarakat. Ya, salah satunya mungkin tadi untuk pelayanan apa? Pelayanan masyarakat, salah satunya mungkin tadi pembuatan kartu keluarga, pembuatan akta lahir, pembuatan NPWP sekarang ya. NPWP sekarang ini tinggal buka aja situsnya, lalu teman-teman nanti tinggal masuk, tinggal buat NPWP. Bahkan ketika teman-teman ini apa namanya, jeli akan memanfaatkan teknologi, teman-teman seperti seharusnya sudah punya usaha seperti itu kira-kira teman-teman. Apa, usaha apa? Usaha jasa misalnya. Misalnya di daerah teman-teman itu, masih banyak tuh masyarakat yang kurang memahami tentang pembuatan misalnya, surat menyurat atau enggak, bukan surat menyurat sih, misalnya pembuatan NPWP, misalnya satu satu hal kecilnya ya. Nah, teman-teman tinggal ini aja, buka aja usaha itu, misalnya usaha jasa per orang, misalnya satu kartu itu 20.000 kan lumayan, atau 30.000 kan lumayan buat tambah-tambahan misalnya begitu ya kira-kira. Nah, seperti itu. Nah, ini kan apa, media ini hadir sebagai tempat dan kita harus bisa memanfaatkannya, baik itu untuk diri kita sendiri atau untuk masyarakat, seperti itu. Lalu juga apalagi yang diberikan pemerintah melalui aplikasi, apa lagi ya kira-kira teman-teman? Misalnya pemerintah selalu meng-upgrade dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya adalah memberikan, oh iya, sistem. Kalau zaman dulu sensus ekonomi dan seterusnya ya, itu kan harus datang nih, saya harus datang ke rumah nih. Saya pernah tuh manual tuh ditulis kayak gitu kan. Ditulis misalnya namanya si Fulan, dia punya punya kendaraan, punya mobil, punya rumah misalnya dan seterusnya. Eh apa namanya, pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian, itu harus tulis manual. Sekarang setiap warga, setiap masyarakat bisa melaporkan dirinya, apa, mensensus dirinya sendiri langsung melalui apa, melalui aplikasi yang disediakan seperti itu. Nah, hasil contoh keduanya di sini hasil pemilihan umum online. Sekarang ini mau diberlakukan, tapi kalau hasil pemilihan umum ya biasanya emang suka tertera ya di apa namanya, di eh, di apa namanya, di TV ya, ada tuh informasinya tuh, si misalnya si Prabowo, misalnya Prabowo kayak zaman dulu itu ya, suaranya sekian, Anies sekian suaranya, dan nah seterusnya. Itu kan hasil dari teknologi, adanya suatu informasi tersebut tentunya hasil dari teknologi yang dibuat seperti itu. Dan bahkan wacana sekarang itu pemilihan umum itu akan dilakukan secara online. Seperti apa sistemnya? Saya udah pernah buat aplikasinya. Jadi nantinya itu kita masuk ke ruangan yang awalnya harus bawa kertas, ya mungkin teman-teman belum pernah nyoblos ya kan. Nah, kita harus bawa kertas nih untuk nyoblos. Nanti mah enggak, teman-teman cukup bawa KTP, masukin KTP-nya ke alatnya, nanti ada pilihannya tuh di layar, ya, layar sentuh ya, laptop kayak laptop gitu, atau ya kayak tablet lah ya, tapi gede biasanya. Nanti kan kita tinggal ting aja, klik satu kali ya gitu kayak tablet ya. Sistemnya begitu. Nah, itu pun udah termasuk dari pemilihan umum. Apa kekurangannya? Tentu karena kekurangan itu transparansinya kurang. Karena di dalamnya itu, di belakang layar itu ada yang mengelolanya biasanya kayak gitu. Misalnya kayak gimana? Ada aja kalau memang orang-orang yang nggak mau, apa namanya, misalnya nggak jujur misalnya ya, ketika hal itu terjadi bisa aja datanya diubah-ubah karena kan nggak ada yang tahu apa namanya, tapi nanti ada keluar, hasil pilihannya, nanti itu bisa dijadikan sebagai sumber sumber informasi. Oh ternyata, misalnya di data nih, ternyata misalnya ada kesalahan atau enggak
nggak yakin nih tentang data yang timbul hasil dari pemilihan itu. Karena kan digital ya, langsung tampang di atas, misalnya kayak kayak persentase gitu kan. Kayak apa namanya tuh, kayak diagram ya, diagram garis atau diagram batang lah. Misalnya si Prabowo nilainya tinggi misalnya, terus si Anies rendah, terus si ini rendah. Nah, kayak gitu. Nah, kita bisa cek nantinya di apa arsipnya tadi. Nanti kan si kertas ketika kita sudah memilih, nanti keluar tuh timbul kertas kecil seperti itu. Itu masukkan ke apa ke wadah yang biasa tempat suara gitu ya. Nah, bedanya di mana sih? Bedanya hanya di pas pemilihannya saja. Kalau dulu kan harus pakai paku ya dicoblos kayak gitu kan. Nah, atau iya dicoblos ya seperti itu. Nah, kalau sekarang kita tinggal tekan klik, hasil pencoblosan kita udah keluar, kita tinggal masukin ke kotak suara. Intinya seperti itu, simpelnya begitu. Apa yang kenapa harus seperti itu? Yang pertama efisiensi. Efisien dari anggaran yang harusnya mungkin bikin bikin apa namanya, karena banyak ya calon-calonnya biasanya dari awal sampai bawah itu wah pusing nyarinya kan gitu ya. Nah, dengan dan itu berapa biayanya kan, untuk kertasnya berapa kan gede itu ya. Sehingga apa? Sehingga dengan adanya teknologi mempermudah dan tentunya meminimalisir biaya, mengurangi biaya yang harusnya mungkin per lembar itu 10.000 jadi Rp1.000. Anggaran aman tentunya ya kan. Apa yang terjadi? Tadi setelah efisiensi itu maka keuangan akan stabil, jauh lebih stabil seperti itu. Kenapa? Pengeluarannya minim. Misalnya kalau zaman dulu kan, bayangin teman-teman, satu Indonesia itu ada berapa juta? Satu kertas 10.000 berapa ratus juta, bahkan miliar ya untuk beli kertasnya doang, belum gaji si petugas-petugasnya dan lain seterusnya. Nah, sehingga apa? Dengan adanya ini bisa meminimalisir dan nggak usah tuh orang, misalnya orang-orang sakit, karena orang-orang butuh suara harus datang sampai dibawa tuh di mobil misalnya. Udah aja sodorin aja tuh alatnya. Silakan pilih di situ. Ting, udah selesai. Mau sambil tiduran kayak atau apa. Itulah manfaat dari teknologi. Nah, itu bidang pemerintahan ya. Setelah dari aplikasi-aplikasi pelayanan sampai dengan pemilihan. Banyak sekali sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman kritis ya berkaitan dengan aplikasi di bidang pemerintahan. Nah, kesimpulannya apa sih teman-teman? Nah, kesimpulannya bahwa teknologi informasi dan komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia, tentunya bagi kita lah ya. Nah, antara lain untuk mempermudah segala hal dan mempercepat suatu pekerjaan. Terlebih lagi di zaman yang serba modern seperti saat ini. Ya, tadi ada disinggung tadi, mempercepat suatu pekerjaan yang tadinya mungkin ya pas pemilihan aja awalnya mungkin harus menunggu antrian dan seterusnya. Nah, itu kan ribet lah maksudnya, terus harus buka-buka kertas untuk dicoblos dan itu harus dihitung suaranya dan seterusnya. Nah, itu nggak efisiensi, itu memperlambat pekerjaan. Nah, atau enggak kita nih di perusahaan nih yang biasanya kita lakukan itu ya, misalnya tadi membuat memproduksi suatu barang dengan apa, dengan tangan kita. Ternyata dengan adanya teknologi kita hanya mengandalkan laptop untuk mengelola barang yang kita ingin kita buat, tinggal kita klik start, mesin akan bergerak sendiri, itu udah selesai. Misalnya begitu. Itu kan menjadi kemudahan. Misalnya gini, apa namanya? Misalnya pabrik keripik, hal mudahnya seperti itu ya. Pabrik keripik itu kan tentunya bakal ngupas buahnya seperti itu ya. Lalu juga memotong buahnya tipis-tipis. Dengan ada teknologi gimana? Teknologi dibuat supaya mempermudah pekerjaan itu. Dibuat aplikasi dan atau alat 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 untuk mengupasnya. Kan ada ya kalau teman-teman lihat film India lucu-lucu tuh. Nah, kayak gitu. Nah, itu kan kalau di India itu masih manual tuh biasanya kalau di film lucu-lucunya ya, tapi kan ada juga teknologi ya seperti itu. Terus juga untuk meraciknya supaya tipis-tipis bagaimana? Ada sistemnya. Supaya apa? Ketipisannya sama akurat. Coba kalau manusia bikin keripik, yang pertama tebalnya agak tebal, yang kedua tebal banget, yang ketiga tipis kayak gitu. Artinya nggak nggak baku, nggak pas seperti itu settingannya atau aturannya. Karena teknologi tentunya memberikan kepastian seperti itu. Misal nih dengan ada teknologi lagi-lagi ya, ketika kita pengecekan apa, misalnya pengecekan tanah, keasaman tanah, pengecekan tes air kita,
kandungannya berapa dan seterusnya. Dengan adanya teknologi ya bisa berjalan dengan baik seperti itu. Kita bisa, oh tahu nih kadar air kita itu seperti apa. Oh ternyata masuk banyak zat besinya bahaya nih misalnya. Ya udah jangan diminum kayak gitu. Atau enggak apa namanya? Atau enggak si keasaman tanahnya nih. Oh, ini cocok nih untuk ini kurang cocok nih karena keasamannya tinggi, nggak usah nanam padi misalnya. Dan seterusnya. Nah, itu kan bisa aja dengan adanya teknologi kita bisa mempermudah pekerjaan kita. Seperti itu. Lalu juga tadi disinggung juga tentang e-commerce ya, jual beli. Kita hanya tinggal tiduran, cari-cari barang, check out atau beli, barang datang. Itu kan dari kemudahan dan adanya teknologi seperti itu. Nah, contohnya begitu teman-teman. Itu kan teknologi itu kalau kita bahas tentang teknologi, teman-teman jangan bahas handphone, laptop, komputer. Tapi tapi memang inti dari apa teknologi itu adanya komputer seperti itu. Di dalamnya komputer. Misalnya apa? Misalnya contohnya apa ya? Tadi ya mesin-mesin yang dibuat dirancang oleh manusia untuk keperluan pekerjaan membantu pekerjaan di PT ya, contohnya produksi ya, bikin mobil, ngelas dan seterusnya itu kan disetting dengan menggunakan apa? Laptop atau dengan menggunakan komputer sorry ya seperti itu. Nah dia disetting nah seperti itu. Settingannya kayak gimana ya? Diatur oleh kita. Misalnya apa? Misalnya pengelasan setiap dia ada pakai sensor ya. Ketika ada mobil masuk situ, dia ngelas di bagian ininya. Atau enggak pasang baut secara apa? Pakai robot gitu. Itu kan harus diinstal dulu, harus diprogram dulu seperti itu. Oke. Lalu penugasan. Nah, di sini ada tugas ya buat teman-teman. Sebutkan peran teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan yang ada di sekitarmu. Ya, teman-teman di sini diperintahkan untuk apa namanya menyebutkan teknologi yang ada di bidang kita. Ya, apa aja itu, kayak gitu ya. Yang ada di kehidupan kita di sekitar kita nih. Nah, misalnya apa? Ya, misalnya contohnya apa nih? Misalnya yang ada di sekitar kita tuh. Kalau sekarang nih ya katanya teknologi di daerah di apa di Amerika itu mau ada apa udah ada juga di kita di Indonesia mobil itu tanpa supir. Nah itu dengan ada teknologi misalnya itu dimasukkan juga. Sebutkan peran teknologi informasi dan perannya apa untuk kehidupan kita. Jadi teman-teman nanti sebutkan peran teknologi informasi dan komunikasi di berbagai bidang kehidupan yang ada di sekitarmu. Tadi kan udah disebutkan tuh di berbagai bidang, minimal di sini ada bidang pendidikan, ekonomi, dan pemerintah. Nanti teman-teman ketikan juga ya, jangan sama juga sih dilebihkan kan banyak ya apa namanya teknologi-teknologi atau apa teknologi yang diberikan oleh yang selalu di-upgrade, yang selalu dikembangkan. Lalu juga jelaskan pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dan jelaskan juga pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi. Penting nggak sih gitu kan eh, apa namanya TIK ini atau teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa penyebabnya? Kenapa kayak gitu kan? Nah, jelaskan di sini. Oke, saya rasa itu. Demikian terima kasih. Tetap semangat teman-teman semua dan mari selalu upgrade diri kita. Terima kasih.